Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat baik untuk melakukan kebaikan meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Saya sering mendengar bahwa para atlet terkenal dunia seringkali menghabiskan waktunya berjam-jam, berhari-hari, bertahun-tahun melatih diri. Sampai mereka kadang-kadang tidak bersosialisasi. Kalau tidak salah, salah satu mantan petenis dunia terkenal, Steffi Graf dari Jerman, itu pada waktu masih aktif sebagai petenis profesional, dia melatih diri setiap hari tanpa absen, 7 hari seminggu, setiap hari 8 jam. Teknik memukul, teknik forehand, teknik backhand, teknik smash, serve, dan sebagainya. Sehari 8 jam, bahkan ketika dia sudah profesional. Bisa dibayangkan, kalau berhari-hari melatih gerakan-gerakan tertentu, lama-lama pasti dia sangat spontan melakukan semuanya itu, dengan tanpa kesalahan. Juga saya mendengar, David Beckham ketika masih menjadi Kapten Manchester United, dia melatih tendangan pojok, tendangan penalti, tendangan bola mati, berhari-hari, berjam-jam, sampai akurasinya tinggi sekali. Saya bisa mengerti, karena kita membiasakan diri sampai sedemikian mudahnya melakukan sesuatu. Latihan, latihan, dan latihan. Sayang bahwa kebanyakan kita melatihnya secara fisik. Coba kalau pikiran kita dilatih setiap hari, berjam-jam, untuk lebih berpikir positif, untuk tidak gampang menjadi rumit, untuk bisa menjadi lebih sederhana. Dan kalau itu dilatih berhari-hari, bertahun-tahun, mungkin dari 50.000 pikiran-pikiran, bukan hanya 10.000 yang positif. Lama-lama menjadi 20.000, menjadi 30.000, lalu dominannya menjadi positif. Tentu kita bisa berubah secara drastis dalam hidup kita, dalam bereaksi, dalam mengambil keputusan. Latihannya bagaimana ya? Untuk melatih pikiran kita supaya kita bisa berpikir secara positif dan hidup menjadi lebih menyenangkan, membahagiakan. Sebetulnya dengan melatih fokus untuk bisa menemukan sukacita di dalam diri kita sendiri dan tidak kemudian menjadi lebay dengan persoalan-persoalan dan pikiran negatif yang kita hadapi. Maksud saya begini, sebetulnya kalau ada orang yang misalnya contoh saja, patah hati, waduh dia menangis, dia menderita, berjam-jam, berhari-hari, tidak move on. Ya karena memang sebetulnya kita sendiri, dia sendiri yang membuat seperti itu. Sebetulnya patah hati tidak masalah. Yang masalah adalah membuat patah hati itu seolah-olah kita menderita sekali karena hal itu. Menderita iya, tapi tidak sangat menderita sebetulnya. Juga misalnya kehilangan pekerjaan, lalu kita sepertinya tidak berarti, merasa tidak berhasil, ditolak, tidak memenuhi syarat. Ya ada derita, tapi tidak seperti itu. Nah latihannya adalah justru nothing wrong dengan patah hati, nothing wrong dengan dipecat dari perusahaan, nothing wrong dengan tidak punya uang, nothing wrong dengan gagal untuk mencapai sesuatu, nothing wrong. Tidak ada salahnya. Yang salah justru adalah ketika kita melebih-lebihkan. Itu masalahnya. Sukses juga kita tidak perlu melebih-lebihkan, gagal ya tidak perlu melebih-lebihkan. Bukan berarti mudah, tetapi tidak harus menjadi sangat tergantung, sangat melekat, sampai-sampai seolah-olah kita tidak berdaya. Persoalannya bukan pada patah hatinya, bukan pada gagalnya, bukan pada diejeknya, bukan pada tidak berdayanya. Tapi masalahnya ada pada melebih-lebihkannya itu, membuatnya menjadi masalah itu sebetulnya. Kalau kita kemudian menjadikannya bukan masalah, ya tidak masalah itu.
nothing wrong, biasa. Dan justru membuat kita jadi lebih kuat. Nah, mungkin latihannya begitu. Latihannya adalah memperkuat pikiran kita. Kalau perlu latihan berhari-hari, berjam-jam, berminggu-minggu, melatih kekuatan pikiran kita. Bahwa banyak hal dalam dunia itu oke, nothing wrong. Yang wrong, yang salah itu ya kita sendiri yang melebih-lebihkannya. Itu saja sebetulnya. Kalau kita bisa melatihnya seperti itu, mungkin kita bisa lebih tenang dan lebih positif. Ada orang menghina, nothing wrong dengan itu. Karena kita bisa bereaksi dengan bijaksana. Kita jadi lebih kuat. Mungkin dia lagi ada persoalan, nah kita jadi lebih kuat. Nothing wrong dengan itu semua. Ditinggal meninggal misalnya. Ada yang sampai setahun, 2 tahun nggak bisa move on. Misalnya, ayahnya meninggal atau mamanya meninggal. Sebetulnya nothing wrong dengan meninggal, kan semua orang juga meninggal. Bukan meremehkan, tetapi kemudian melihat bahwa yang salah itu melebih-lebihkannya itu loh. Membuat seolah-olah kita tidak bisa apa-apa, tidak berdaya, sangat menderita. Ya kita sendiri yang membuat. Padahal namanya meninggal, namanya sakit, namanya patah hati, namanya diejek, tidak diterima, ditolak. Itu biasa. No problem with that. Nothing wrong with that. Yang masalah itu ya kita menjadikannya masalah itu masalah. Kalau kita bisa menjadikannya bukan masalah, ya tidak masalah. Karena ada kok orang yang tidak menjadikannya masalah, ya sebentar lalu kemudian bisa move on karena hidup terus berubah, kita makin kuat. Nah, kalau kita bisa seperti para petenis profesional, pemain golf profesional, perenang profesional yang memberi porsi latihan-latihan berhari-hari, berjam-jam, berbulan-bulan untuk melatih pikiran kita, pasti kita luar biasa sekali. Kenapa kita tidak mencoba itu dari hal yang kecil-kecil? Melatih pikiran berjam-jam. Kadang-kadang berjam-jam menjaga jarak, mengambil jarak, kembali lagi, menjaga jarak, kembali lagi. Dan melihat bahwa segalanya itu baik-baik saja. Everything will be okay. Everything shall be well. Itu seperti penampakan Yesus kepada Santa Julian of Norwich. Bahwa segalanya itu ya biasa. Bahwa hidup itu memang ya baik, ya buruk. Kadang menyenangkan, kadang tidak menyenangkan. Yang menjadi masalah itu ketika kita mempermasalahkannya. Menjadikannya semua masalah. Ya bisa saja, semuanya bisa jadi masalah, tergantung kita. Maka kalau kita juga bisa melatih bahwa segalanya bukan masalah, tentu hidup kita menjadi lebih ringan. Apalagi kalau kita bisa bersama dengan Tuhan. Kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Everything will be well, everything shall be well. Apalagi di tangan Tuhan, segala-galanya akan baik-baik saja. Karena Tuhan adalah penolong dan penyelamat kita. Maka mari kita latihan, bukan hanya fisik terus yang dilatih, tapi emosi kita juga dilatih. Pikiran kita juga dilatih. Supaya memang kita terampil untuk mengendalikan pikiran, terampil untuk mengendalikan perasaan. Terampil juga tentunya untuk mengendalikan fisik kita. Sehingga kita sungguh-sungguh bisa menikmati hidup ini dan bersuka cita karena rahmat Tuhan yang begitu berlimpah. Kita makin hari makin kuat, kita makin hari makin tangguh dan makin terampil berbahagia. Tuhan memberkati.